Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari kelompok tutorial 12. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai antibiotik. Mungkin boleh di next. Jadi untuk penyakit infeksi sendiri, ketika ada seseorang terkena demam, kemudian melakukan pengecekan lab rutin, kemudian melakukan pengecekan darah lengkap, dan juga melakukan pengecekan urin. Setelah melakukan pengecekan, hasil dari pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah adanya dugaan infeksi atau tidak. Apabila adanya dugaan infeksi, berarti demam tersebut disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Apabila tidak adanya dugaan infeksi, dapat dilakukan observasi dengan cara tidak diberikan antibiotik observasi selama 24 jam. Setelah itu tes mikro setelah 3 hari. Apabila hasilnya negatif, maka demam tersebut bukan dikarenakan infeksi. Baik, mungkin boleh di next dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana kasus infeksi. Jadi yang pertama itu ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Itu ada tepat diagnosis, tepat pasien, dan juga tepat regimen dosis. Untuk tepat diagnosis ini dia penegakan diagnosisnya melalui pemeriksaan klinis, lab, dan juga penunjang lainnya. Jadi ketika terapi definitif yaitu harus dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Lalu yang kedua itu ada tepat pasien. Nah, di situ tuh ada 4 faktor. Ada 4 poin, yaitu ada faktor resiko, penyakit lain yang mendasari penyakit penyerta. Lalu dikelompokkan menjadi kelompok khusus. Nah, kelompok khusus ini terdapat ada 5 poin, yaitu ada ibu hamil, menyusui, terus ada geriatrik, anak, bayi, dan neonates. Lalu juga ada poin yang ketiga, itu ada tingkat keparahan penyakitnya itu sistemik, contohnya seperti ginjal dan juga hepar. Lalu untuk poin keempat itu dia ada riwayat air. Pada poin yang ketiga itu ada tepat regimen dosis. Ini dosisnya itu diperlukannya harus tepat, terus rute pemberian itu harus sedang, berat, parenteral. Terus yang ketiga itu ada interval pemberian itu harus time dependent atau concentration dependent. Lalu lama pemberian itu minimal selama 3 hari. Boleh di next. Nah, lalu ada kerja antibiotik. Nah, antibiotik ini yang pertama itu ada poinnya ada manajemen infeksi odontogenik terlebih dahulu, lalu ada pencegahan penyebaran infeksi akibat prosedur tindakan. Setelah itu jadi penggunaan ini harus dilakukan secara hati-hati pada pemberian antibiotik, yaitu gunanya untuk menghindari penggunaan yang berlebihan. Lalu udah gitu mencegah terjadinya resistensi antibakteri. Apabila terjadinya kesalahan pada pemberian antibiotik, dia akan menyebabkan harus dilakukannya pemberian antibiotik berspektrum luas. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh penasihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. Perkenalkan, saya Rangga Sukrajati dengan NPM Mahir 07. Di sini saya akan membahas penggunaan antibiotik di KG dalam skala internasional. Jadi 66,4% dokter gigi di Inggris itu meresepkan antibiotik. Kemudian 33% sampai 87% dokter gigi di Inggris itu meresepkan antibiotiknya tidak sesuai dengan indikasi. Misalnya dengan pasien dengan kasus sakit gigi namun antibiotika tidak sesuai atau dosisnya itu tidak sesuai. Kemudian AAPD itu menyatakan banyak dokter SPKGA yang meresepkan antibiotik sesuai dengan indikasi. Baik, boleh di next. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam memberikan antibiotik. Yang pertama itu ada 6 poin. Yang pertama itu ada ketepatan dalam menentukan diagnosa. Yang kedua, ketepatan dalam menentukan spektrum antibiotik yang digunakan. Yang ketiga itu mempertimbangkan efek. Serta yang keempat itu ketepatan menentukan mikroorganisme penyebab infeksinya. Kemudian yang kelima itu mempertimbangkan keamanan dan efek samping obat. Dan yang terakhir itu mempertimbangkan sifat farmakologi obat. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Frenazila dengan nomor MPM Mahir 169, yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan terjadinya yang pertama adalah resistensi antibiotik, yaitu obat tidak dapat mencapai target, lalu obat
inaktivasi oleh mikroorganisme dan enzim yang dihambat oleh antibiotik meningkat. Lalu selanjutnya ada superinfeksi. Nah, superinfeksi ini terdapat dua, yaitu yang pertama infeksi akibat terapi antibiotik infeksi primer, terjadinya penurunan sistem imun tubuh pasien selama terapi antibiotik infeksi primer. Penggunaan antibiotik berspektrum luas, penggunaan dengan dosis yang tidak tepat, dan penggunaan jangka panjang yang tidak teratur. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip resistensi antibiotik. Jadi yang pertama, penggunaan antibiotik jangka panjang itu dapat menimbulkan resistensi. Kemudian resistensi itu bertahap dari level yang paling rendah ke paling tinggi. Kemudian mikroorganisme yang resisten terhadap satu antibiotik, maka dia akan resisten terhadap antibiotik lain. Kemudian saat resistensi muncul, respon terhadap antibiotik akan semakin mengalami penurunan. Boleh di next. Nah, jadi untuk resistensi antibiotik itu dapat terjadi secara genetik, yaitu ketika antibiotik mengubah mutasi genetik mikroorganisme secara spontan. Kemudian pada mikroorganisme dia itu tidak sensitif terhadap antibiotik. Kemudian secara non-genetik, antibiotik tidak dapat mempengaruhi inaktivasi metabolit mikroorganisme. Kemudian itu menyebabkan antibiotik tidak dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Kemudian terdapat resistensi silang, yaitu resistensi terhadap 2 atau lebih antibiotik yang dapat terjadi akibat penggunaan 2 atau lebih antibiotik dengan struktur kimia yang sama. Kemudian juga dapat terjadi karena penggunaan 2 atau lebih antibiotik dengan struktur kimia yang berbeda, tetapi mekanisme kerja yang sama. Boleh di next. Dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya lagi, yaitu mekanisme resistensi bakteri. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan permeabilitas membran sel bakteri dapat mencegah antibiotik mencapai target dengan menurunkan uptake antibiotik. Yang kedua yaitu inaktivasi obat oleh enzim. Yang pertama, perubahan grup fosfat pada antibiotik itu dapat menyebabkan bakteri menghasilkan enzim yang dapat inaktivasi obat yang mengakibatkan antibiotik sulit berikatan dengan ribosom bakteri. Lalu antibiotik juga tidak dapat mencapai targetnya. Sekian dari presentasi dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oleh saya, Alfa Fatul dengan MPM Mahir 110. Di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme resisten terhadap antibiotik. Nah, pada mekanisme saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkatnya. Jadi pada mekanisme resisten itu dia terjadi namanya efflux pump. Efflux pump itu merupakan transport aktif antibiotik yang dapat membawa bakteri keluar dari membran sel. Dengan adanya efflux pump atau efflux pump itu antibiotik yang masuk ke dalam intas sel itu dengan cepat dapat kembali keluar. Nah, mekanisme resisten itu juga dapat merubah target. Jadi mekanismenya itu bakterinya mencegah aktivitas antibiotik dengan mengganggu sel target. Dan untuk peran bakteri, dia itu dapat mencegah antibiotik untuk mencapai sel target dan memodifikasi sel target dan memodifikasi modifikasi sel target itu menurunkan afinitas sel target terhadap molekul antibiotik. Nah, untuk secara lengkap dari mekanisme resisten antibiotik ini, yang pertama dia mengalami inaktivasi enzim. Jadi ada enzim bakteri yang dapat menonaktifkan antibiotik. Contohnya enzim laktamase. Enzim laktamase ini dia akan memecah cincin laktam dari penisilin sehingga mencegah antibiotik itu memecah targetnya. Nah, yang kedua itu ada modifikasi antibiotik. Nah, bakteri itu dapat memperoleh enzim yang secara kimia memodifikasi target antibiotik dalam bakteri dengan menambahkan kelompok kimia tambahan. Contohnya enzim metilat yang menambahkan gugus metil ke bagian ribosom yang merupakan target site. Terus dia juga jenis enzimnya itu bertindak dengan memodifikasi antibiotik itu sendiri secara kimia. Dia itu mencegah antibiotik untuk mengikat ke situs targetnya. Terus untuk
Untuk modifikasi antibiotik ini contohnya modifikasi enzim aminoglikosida yang menambahkan gugus asetil tambahan terhadap antibiotik aminoglikosida seperti kanamisin. Nah, yang ketiga itu ada pompa antibiotik yang keluar dari sel bakteri. Namanya itu efflux pump. Bakterinya itu dapat menghasilkan pompa yang berada di membran atau dinding selnya. Beberapa pompa itu juga dapat mengangkut antibiotik keluar dari bakteri dengan cara menurunkan konsentrasi antibiotik di dalam sel bakteri itu. Terus yang keempat itu ada modifikasi target antibiotik dengan kamuflase target. Itu merupakan perubahan atau struktur target pada bakteri yang diakibatkan dari mutasi pada DNA bakteri dan dapat menghentikan interaksi antibiotik dengan target. Terus yang kelima itu ada mengekspresikan protein alternatif. Nah, beberapa bakteri itu mampu menghasilkan protein alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti protein yang dihambat oleh antibiotik. Contohnya seperti Staphylococcus aureus yang dapat mengikat gen resisten dan menghasilkan protein pengikat penisilin yang baru. Terus yang keenam itu ada overproduksi dari target. Nah, bakterinya itu dapat memproduksi target antibiotik secara berlebihan. Jadi dia terdapat kelebihan protein target antibiotik dibandingkan dengan antibiotik itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah pola resistensi antibiotik. Nah, pola resistensi antibiotik itu dia merujuk pada perkembangan dan penyebaran resisten oleh bakteri terhadap efek antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini terjadi ketika bakteri mengembangkan mekanisme untuk bertahan hidup atau berkembang biak meskipun terpapar antibiotik. Beberapa pola resistensi antibiotik itu yang umum itu melibatkan yang pertama ada resisten antibiotik spesifik. Jadi bakterinya itu dapat mengembangkan resistensi terhadap jenis antibiotik tertentu. Contohnya bakteri tertentu mungkin menjadi resisten terhadap cephalosporin, tetapi rentan terhadap antibiotik lain. Terus yang kedua itu ada resistensi silang. Resistensi silang itu beberapa bakterinya dapat mengembangkan resistensi terhadap beberapa kelas antibiotik sekaligus. Yang ketiga itu ada resistensi horizontal, jadi gen resistennya itu dapat ditransfer dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Proses ini itu dikenal sebagai transfer gen resisten horizontal dan dia itu dapat terjadi melalui konjugasi, transformasi, atau transduksi. Terus yang keempat, dia itu ada namanya overuse dan misuse antibiotik. Jadi overuse dan misuse antibiotik itu merupakan penggunaan berlebihan atau penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan dapat meningkatkan resiko resistensi. Misalnya menghentikan pengobatan antibiotik sebelum selesai atau menggunakan antibiotik tanpa resep dokter dan hal tersebut dapat menyebabkan resistensi. Terus yang kelima itu ada penggunaan antibiotik dalam peternakan. Nah, penggunaan antibiotik dalam peternakan itu fungsinya untuk meningkatkan pertumbuhan hewan dan mencegah penyakit pada hewan tersebut. Dan dia itu dapat berkontribusi pada pola resistensi antibiotik. Yang keenam itu ada kurangnya pengembangan antibiotik baru. Jadi keterbatasan pengembangan antibiotik baru itu dapat memicu masalah resistensi. Semakin sedikit opsi antibiotik yang baru, maka semakin besar juga kemungkinan bakteri itu menjadi resisten terhadap antibiotik yang ada. Terus selanjutnya yang nomor 7 itu ada itu ketidakpatuhan penggunaan antibiotik. Jadi jika pasien itu tidak mematuhi petunjuk penggunaan antibiotik dengan benar, seperti tidak mengikuti dosis yang ada, mengikuti dosis yang sudah diresepkan, atau menghentikan pengobatan sebelum waktunya, itu juga dapat meningkatkan resiko resistensi. Terus yang ke-8 itu ada lingkungan dan pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan oleh limbah
oleh limbah farmasi termasuk sisa-sisa antibiotik dapat memberikan tekanan seleksi pada bakteri untuk mengembangkan resistensi. Lalu yang terakhir itu ada perjalanan dan globalisasi. Jadi perjalanan dan globalisasi itu memungkinkan cepatnya penyebaran bakteri resisten antar negara atau bahkan antar benua. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk presentasi mengenai superinfeksi. Jadi superinfeksi sendiri ini merupakan infeksi yang terjadi ketika adanya resistensi dari antibiotik. Jadi untuk dan juga penyebabnya itu disebabkan oleh adanya penggunaan antibiotik spektrum luas dan berjangka panjang. Dan akibatnya adalah flora normal pada tubuh akan terhambat pertumbuhannya dan juga akan mati. Jadi untuk mekanismenya itu yang pertama di mana adanya infeksi dari mulut ataupun dari fekal atau anus di mana patogen masuk ke dalam tubuh. Kemudian di sini adanya flora normal di dalam tubuh itu dapat membuat patogen-patogen tersebut ditahan atau tidak atau patogen itu tidak dapat menginfeksi tubuh karena dilindungi oleh flora normal di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ketika ada penggunaan antibiotik berspektrum luas dan juga berjangka panjang yang dicerna oleh tubuh, maka nantinya antibiotik ini akan bersirkulasi di dalam tubuh dan juga karena sebelumnya ada resistensi patogen terhadap antibiotik spektrum luas, maka patogen ini akan bertahan dari antibiotik tersebut. Sedangkan untuk flora normal yang tidak memiliki resistensi terhadap antibiotik spektrum luasnya akan terkena dampak dan menjadi berkurang dan juga terhambat pertumbuhannya. Dengan berkurangnya dari flora normal di dalam tubuh ini akan menyebabkan patogen yang tadinya dihambat, kemudian patogen ini akan berkembang biak, bertambah banyak, dan sehingga selanjutnya akan menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan namanya superinfeksi. Boleh selanjutnya. Nah, dalam pemberian obat sendiri kita harus memiliki pertimbangan agar pemberian obat ini dapat berdampak dengan efisien terhadap pasien. Di mana untuk pertimbangannya itu ada 3. Yang pertama ada faktor usia. Nah, untuk faktor usia sendiri itu dari usia neonatus, bayi atau anak, kita harus mempertimbangkan dari organ tubuhnya yang belum fungsi sempurna. Dan juga untuk lansia atau pasien geriatri, kita harus memikirkan di mana organ tubuhnya itu mengalami penurunan fungsi. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan itu adalah dosis dan juga waktu pemberian dari obat. Selanjutnya untuk kehamilan, itu ada sifat-sifat yang harus kita pahami dari obat, yaitu yang pertama ada sifat teratogenik. Sifat teratogenik ini yaitu dia memiliki efek toksik pada fetus atau pada janin. Kemudian ada sifat farmakokinetik, di mana sifat ini seperti contohnya itu ada distribusi obat ke dalam cairan plasenta. Nah, yang harus diperhatikan dalam pemberian obat di ibu hamil yaitu kita harus memperhatikan kategori dari FDA terkait efek teratogenik obat. Nah, zat-zat teratogen ini itu bisa contohnya kayak obat-obatan, bisphenol A contohnya, kemudian alkohol juga bisa bersifat teratogen. Kemudian selanjutnya itu ada yang harus dipertimbangkan, yaitu kondisi fisiologis dari organ tubuh pasien, di mana untuk organ tubuhnya ini yaitu akan berpengaruh pada proses farmakokinetik dan farmakodinamik obat ketika dikonsumsi. Kemudian organ yang banyak terlibat dalam pencernaan obat, yaitu terutama ada lambung, intestinal seperti usus halus dan usus besar, kemudian juga ada ginjal dan ada empedu. Dan untuk kondisi fisiologis ini yang harus diperhatikan itu apakah ada tidaknya kelainan dari organ tubuh pasien yang terkait dalam pemberian obatnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kriteria FDA terhadap wanita hamil. Yang pertama ada kriteria tanpa resiko, di mana di sini tidak adanya efek teratogenik pada fetus di usia trimester pertama maupun trimester berikutnya. Pada kategori ini tidak ada antibiotik yang masuk. Kemudian yang kedua ada uji hewan teratogen, di mana adanya efek samping pada fetus uji hewan, tetapi belum ditemukan adanya efek teratogen pada manusia. Di sini itu antibiotik yang termasuknya ada clarithromycin, fluoroquinon, dan golongan sulfa. Kemudian yang ketiga ada efek teratogenik,
di mana adanya efek samping pada manusia berdasarkan hasil pengamatan penggunaan obat, tetapi tidak dibuktikan dengan studi yang dilakukan langsung terhadap manusia. Antibiotik yang termasuk dalam kriteria yang ketiga ini ada aminoglycosid dan tetrasiklin. Kemudian kriteria yang keempat ada uji hewan, di mana tidak ditemukan adanya efek teratogenik pada fetus hewan. Untuk antibiotiknya yang termasuk dalam kriteria yang keempat, itu ada penisilin, cefalosporin, erythromycin, metronidazole, dan azitromisin. Kemudian yang terakhir ada abnormalitas fetus, di mana adanya abnormalitas pada fetus hewan dan manusia berdasarkan hasil pengamatan. Boleh next? Selanjutnya ada tujuan pemberian obat, di mana tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk terapi. Terapi ini diberikan berdasarkan penyebab, tanda dan gejala klinis, serta kondisi umum pasien. Kemudian tujuan yang kedua ada profilaksis, di mana profilaksis ini diberikan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada saat tindakan, mencegah terjadinya keadaan yang lebih buruk setelah tindakan, diberikan untuk memudahkan tindakan, dan diberikan sesuai dengan kondisi sistemik dan sistem imunitas pasien. Boleh next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahnas Fitri dengan nomor MPM Mahir 017. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai kombinasi antibiotik, yang dimana ini merupakan penggabungan dua antibiotik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi yang pertama ada efek sinergistik, di mana obat yang satu itu membantu obat yang lain untuk menambah efek yang lebih baik. Nah, ada contohnya, yaitu ada golongan dari beta-lactam dengan aminoglikosida. Jadi ini untuk beberapa bakteri seperti gram positif dan juga gram negatif. Untuk selanjutnya ada terapi empiris, yaitu sebelum bakteri penyebab atau resistensi diketahui. Nah, jadi ini digunakan pada terapi infeksi yang dapat menimbulkan terjadinya resistensi. Nah, kombinasi yang diberikan ini juga jika suatu infeksi disebabkan oleh beberapa patogen dan diduga adanya patogen yang resisten terhadap satu antibiotik. Nah, sehingga diberikanlah atau ditambahkan antibiotik yang lain jadi untuk membunuh patogen yang dicurigai. Boleh next? Jadi selanjutnya digunakan untuk infeksi polimikrobial, di mana ini merupakan banyaknya mikroba yang terlibat sehingga menyebabkan penyakit. Nah, yang terlibat itu bisa beragam bakteri dari 5 hingga 10. Nah, jadi pada kasus yang disebabkan oleh multibakterial ini, spektrum antibiotik yang tidak dapat mencakup seluruh mikroorganisme. Nah, maka dibutuhkan antibiotik yang lain untuk mencapai seluruh mikroorganisme. Nah, contohnya pada odontogenik infeksi, yaitu ada amoxicillin dan metronidazole. Nah, ini merupakan salah satu antibiotik yang digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri. Baik, selanjutnya ada mencegah resistensi. Di mana mekanisme resistensi itu berbeda. Maka mikroorganisme ini dapat resisten jika hanya menggunakan satu antibiotik. Nah, tetapi jika digunakan kombinasi, maka resisten itu tidak akan terjadi. Nah, boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi pertimbangan dalam melanjutkan terapi AB. Yang pertama itu dari durasi pemberian AB. Durasi pemberian AB tergantung dari penyebab infeksi tersebut. Dilakukan untuk mencegah terjadinya reaksi yang merugikan resistensi bakteri, kepatuhan pasien, sehingga diberikan AB secara optimal dalam durasi yang pendek. Lalu yang kedua itu ada adverse reaction, yang dimana alergi dapat terjadi secara langsung atau lambat, sehingga ras dan anafilaksis. Penggunaan jangka panjang dengan dosis tinggi pada pasien gagal ginjal dan hati, sehingga mengakibatkan gagal dalam proses pembersihan. Boleh di next.
Selanjutnya yang ketiga itu ada asesmen respon terapi. Asesmen respon terapi itu dilakukan untuk menilai apakah antibiotik yang diberikan efektif melawan infeksi. Asesmen respon terapi ini dapat dilakukan secara klinis, laboratorium, atau radiologi. Beberapa tanda-tanda bahwa terapi antibiotik perlu dilanjutkan yaitu yang pertama, pasien masih mengalami demam atau gejala lainnya dari infeksi. Yang kedua itu pemeriksaan laboratoriumnya itu menunjukkan adanya peningkatan jumlah sel darah putih. Lalu yang ketiga itu pemeriksaan radiologi yang menunjukkan adanya peningkatan ukuran abses atau lesi. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan dalam terapi antibiotik yang harus diperhatikan yaitu pertama, diagnosis akurat yang dimana dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lainnya. Yang kedua itu ada karakteristik host seperti usia, kondisi kesehatan, dan kondisi kekebalan, yang dimana ini dapat mempengaruhi respon terhadap terapi antibiotik. Lalu ada durasi pemberian antibiotik tergantung dari penyebab infeksi dan respon pasien terhadap terapi. Durasi pemberian antibiotik yang terlalu singkat dapat menyebabkan infeksi tidak sembuh sepenuhnya. Sedangkan durasi pemberian antibiotik yang terlalu lama dapat meningkatkan risiko terjadinya resistensi antibiotik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan antibiotik selama waktu yang tepat sesuai dengan penyebab infeksi dan respon pasien. Lalu ada dosis antibiotik ditentukan berdasarkan berat badan pasien, keparahan infeksi, dan kemungkinan terjadinya resistensi antibiotik. Dosis antibiotik yang terlalu rendah dapat menyebabkan infeksi tidak sembuh sepenuhnya. Sedangkan dosis antibiotik yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Selanjutnya itu ada antibiotik dengan spektrum sempit, lebih spesifik terhadap bakteri penyebab infeksi, sehingga lebih kecil kemungkinan untuk menyebabkan resistensi antibiotik. Oleh karena itu, penting untuk memilih antibiotik dengan spektrum sempit jika memungkinkan. Antibiotik dengan spektrum luas dapat membunuh atau menghambat berbagai jenis bakteri, namun antibiotik dengan spektrum yang luas juga lebih mungkin menyebabkan resistensi antibiotik. Lalu yang terakhir itu durasi pemberian antibiotik. Ini tergantung dari penyebab infeksi dan respon pasien terhadap terapi. Durasi pemberian antibiotik yang terlalu singkat dapat menyebabkan infeksi tidak sembuh sepenuhnya. Sedangkan durasi pemberian antibiotik yang terlalu lama dapat menyebabkan risiko terjadinya resistensi antibiotik. Durasi pemberian antibiotik untuk infeksi bakteri itu biasanya 5-7 hari. Namun durasi pemberian antibiotik untuk infeksi bakteri yang berat itu lebih lama. Ready next. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Baik, dokter, sekian dari presentasi tutorial 12 untuk memenuhi kebutuhan tugas farmasi dan farmakologi mengenai antibiotik. Sekian dari tutorial 12. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.